Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atira Dia Aziza dari Offering Day 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai radiasi benda hitam. Untuk bahasan pertama yaitu radiasi termal. Radiasi termal adalah radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda akibat temperaturnya. Setiap benda selalu memancarkan radiasi termal ke lingkungannya dan bersamaan dengan itu juga menyerap radiasi termal dari lingkungannya. Radiasi termal terbentang dalam bentuk spektrum. Spektrum yang dihasilkan oleh radiasi termal benda padat dan cair berupa spektrum kontinu, sedangkan yang dihasilkan benda gas berupa spektrum garis. Pada temperatur yang sama, semua benda hitam memancarkan radiasi termal dengan spektrum yang sama, apapun bahan penyusunnya. Selanjutnya adalah bahasan mengenai benda hitam. Benda hitam adalah suatu benda yang menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Contoh pendefinisian benda hitam adalah lubang kecil di dinding berongga. Radiasi yang masuk ke rongga melalui lubang kecil tidak dapat keluar dengan segera. Radiasi akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding rongga sebelum akhirnya radiasi keluar. Gambar di samping merupakan contoh dari pendefinisian benda hitam. Ada lubang kecil di dinding berongga. Radiasi masuk ke rongga melalui lubang kecil. Nah, selanjutnya radiasi ini akan dipantulkan berkali-kali di dalam dinding rongga yang akhirnya akan keluar. Jadi dia harus melalui proses untuk dipantulkan berkali-kali. Selanjutnya, apabila lubang dibuat sangat kecil hingga seluruh radiasi yang masuk tidak dapat keluar lagi, maka lubang tadi dikatakan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Dengan demikian, lubang tersebut berlaku seperti benda hitam. Nah, apabila lubang ini dibuat sangat kecil, maka radiasi yang masuk akan sangat sulit untuk keluar lagi. Akhirnya, dianggap bahwa seluruh radiasi yang masuk atau mengenai benda ini diserap semua oleh lubang tersebut. Ada pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud benda hitam. Menurut Anda, adakah benda hitam itu? Jika ada, bagaimana Anda dapat melihatnya? Nah, menurut kalian gimana nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah benda hitam adalah seluruh benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang mengenainya. Maksud menyerap seluruh radiasi adalah radiasi yang telah masuk ke dalam sebuah lubang atau rongga akan sulit sekali untuk keluar kembali. Nah, menurut saya benda yang benar-benar hitam itu tidak ada, tetapi ada benda yang memiliki perilaku seperti benda hitam. Benda tersebut dapat terlihat apabila kita melihat pada lingkungan atau ruangan yang terang. Selanjutnya adalah materi mengenai distribusi radiasi spektral. Radiasi spektral adalah banyaknya energi yang dipancarkan tiap satuan luas permukaan benda pada satu satuan waktu oleh masing-masing komponen spektrum. Spektrum dicirikan sebagai dua besaran, yaitu panjang gelombang atau frekuensi. Distribusi radiasi adalah daya pancar per satuan luas permukaan benda hitam per satuan waktu. Frekuensi distribusi radiasi spektral tergantung pada temperatur benda hitam. Gambar di samping merupakan grafik spektrum radiasi benda hitam. Selanjutnya, distribusi radiasi spektral benda hitam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bernilai 0 pada frekuensi mendekati 0 atau pada frekuensi sangat tinggi atau tak hingga. Yang kedua, terdapat frekuensi utama yang nilainya bertambah secara linear terhadap temperatur benda. Nah, pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum pergeseran Wien dengan persamaan sebagai berikut. Yang ketiga, luasan di bawah grafik menyatakan total energi termal yang dipancarkan per satuan waktu oleh tiap satuan luas benda yang bertemperatur T. Besarnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Di slide sebelumnya, kita sudah singgung sedikit mengenai hukum pergeseran Wien. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa pada setiap temperatur tertentu, selalu terdapat komponen spektrum yang radiasi paling besar. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi pula frekuensinya. Hukum ini menyatakan bahwa jika temperatur berubah baik naik ataupun turun, maka nilai Vmax atau frekuensi akan bergeser naik ataupun turun dengan persamaan sebagai berikut. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa pada setiap temperatur tertentu selalu terdapat komponen spektrum yang radiasinya paling besar.
Di sini ada 4 grafik, di mana tiap grafik ini memiliki titik puncak. Nah, titik puncak atau titik tertinggi ini merupakan radiasi yang paling besar yang dimiliki oleh grafik tersebut. Selanjutnya adalah hukum Stefan Boltzmann. Luasan di bawah grafik RTV, yaitu integral 0 sampai tak hingga RTV, menyatakan radiasi benda hitam yang disumbangkan oleh seluruh komponen spektrum pada temperatur T. Luasan tersebut menyatakan energi termal yang dipancarkan oleh tiap satuan luas permukaan benda hitam tiap satuan waktu pada temperatur T tertentu. Rumus hukum Stefan Boltzmann adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah rumusan teoritis. Menghitung cacah ragam gelombang tegak dalam rongga yang memiliki frekuensi dari V sampai V plus dV, hasilnya adalah persamaan berikut. Selanjutnya, menghitung energi rata-rata tiap ragam gelombang tegak. Hasil yang didapatkan ternyata bergantung pada paham kita tentang energi. Pandangan klasik yang menyatakan bahwa energi bersifat malar atau kontinu, seperti yang digunakan oleh Rayleigh-Jeans, menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, menurut paham baru yang menyatakan energi sebagai discrete, sebagaimana dipostulatkan oleh Planck, menghasilkan nilai yang berbeda dari yang dihasilkan oleh Rayleigh-Jeans. Selanjutnya, menghitung rapat energi spektral. Hasil perhitungan Rayleigh-Jeans mengenai rapat energi spektral dapat dirumus sebagai berikut, sedangkan hasil perhitungan Planck adalah sebagai berikut. Selanjutnya, teori Rayleigh-Jeans. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Rayleigh-Jeans, ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena hasil perhitungan yang menyebabkan rumusan distribusi rapat energi spektral yang dihasilkan tidak cocok dengan hasil eksperimen. Kegagalan terlihat saat diujikan dengan frekuensi tinggi atau daerah ultraviolet. Kegagalan ini sekaligus merupakan kegagalan fisika yang telah dikembangkan sampai saat itu. Peristiwa ini juga dikenal dengan bencana ultraviolet. Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah kegagalan Rayleigh-Jeans dalam menjelaskan spektrum radiasi benda hitam disebabkan oleh kesalahannya dalam menerapkan teori-teori yang ada? Di mana letak kegagalan Rayleigh-Jeans dalam menjelaskan spektrum radiasi benda hitam? Nah, menurut teman-teman, apa nih jawaban dari kedua pertanyaan ini? Jawabannya adalah tidak. Rayleigh-Jeans dalam proses perhitungannya sepenuhnya tidak bertentangan dengan teori yang sudah ada saat itu. Letak kegagalan Rayleigh-Jeans dalam menjelaskan spektrum radiasi benda hitam adalah pada hasil perhitungan energi rata-rata tiap ragam menurut teori Rayleigh-Jeans menyebabkan rumusan distribusi rapat energi spektral yang dihasilkan tidak cocok dengan eksperimen, khususnya pada frekuensi tinggi atau daerah ultraviolet. Selanjutnya ada pertanyaan, jelaskan bagaimana bencana ultraviolet. Jawabannya adalah menurut teori yang dikemukakan Rayleigh-Jeans bahwa setiap tinggi frekuensi gelombang maka nilai energi rata-rata tiap ragam akan 0. Hal itu ternyata tidak benar karena setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan teori yang ada hingga saat itu ditemukan bahwa hasil perhitungan tidak sesuai dengan hasil eksperimen, khususnya pada frekuensi tinggi atau daerah ultraviolet. Dari kegagalan Rayleigh-Jeans ini sekaligus menjadi kegagalan fisika yang telah dikembangkan hingga saat itu. Peristiwa ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Selanjutnya adalah teori Planck. Kunci utama untuk mendapatkan teori radiasi benda hitam yang benar adalah ketepatan dalam merumuskan energi rata-rata tiap ragam. Hipotesis Planck menyatakan bahwa energi tiap ragam tidaklah berupa sebarang nilai dari 0 sampai tak hingga, melainkan salah satu dari nilai diskrit yang terpisah secara seragam dengan nilai interval delta S. Keberhasilan Planck dalam menunjukkan persamaan bawah temperatur tertentu rapat energi radiasi 0 jika frekuensinya menuju tak hingga. Muncullah tetapan nilai H. Tetapan tersebut disebut dengan tetapan Planck. Keberhasilan menemukan nilai H adalah tonggak sejarah dan sebagai awal lahirnya fisika kuantum. Berdasarkan teori Planck, ragam gelombang yang berfrekuensi V hanya dapat memiliki energi yang memiliki hubungan dalam persamaan berikut dengan nilai n bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 hingga
nilai tertentu, dan H adalah tetapan Planck. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Apakah Planck menyarankan pengkuantuman energi berlaku pada semua entitas fisis? Sistem fisis yang bagaimanakah yang tunduk pada postulat Planck? Besaran apa yang dimiliki sistem tadi yang harus terkuantumkan? Menurut kalian apa nih jawabannya? Jawabannya adalah tidak. Planck tidak menyarankan pengkuantuman energi berlaku pada semua entitas fisis. Tetapi pada perkembangan fisika berikutnya, para fisikawan sepakat untuk memperluas pemberlakuan postulat Planck hingga menjangkau semua entitas fisis yang berlaku sebagai osilator. Sistem fisis yang tunduk pada postulat Planck adalah sistem fisis yang mengalami osilasi, seperti partikel yang ditempatkan pada ujung pegas kemudian dibiarkan berosilasi, pendul atau pendulum yang berayun, partikel-partikel yang dilalui gelombang sinusoidal, dan untai LC pada arus bolak-balik. Besaran yang harus terkuantumkan adalah energi. Selanjutnya, jelaskan tentang pengkuantuman oleh Planck. Dari kegagalan Rayleigh Jeans, maka Planck mengajukan hipotesis baru bahwa energi tiap ragam tidaklah berupa sembarang nilai dari 0 sampai tak hingga, melainkan harus berupa salah satu dari sederetan nilai diskrit yang terpisah secara seragam dengan interval delta S. Delta S harus berbanding lurus dengan P. Kesebandingan ini dapat diubah menjadi kesamaan dengan mengajukan suatu besaran yang berdimensikan energi kali waktu sebagai faktor kesebandingan. Ketetapan kesebandingan tersebut diberi lambang H. Dari hasil perhitungan tersebut didapat nilai H sebesar 6,634 kali 10 pangkat min 34 CS. Tetapan tersebut disebut sebagai tetapan Planck. Dari keberhasilan Planck tersebut, maka konsep klasik yang menyatakan energi bersifat kontinu tidak selalu benar dan digantikan dengan konsep bahwa spektrum energi dapat bersifat diskrit. Selanjutnya adalah implikasi dan signifikansi postulat Planck. Mengubah paham energi bernilai kontinu menjadi energi bernilai diskrit. Yang kedua, paham energi diskrit ini dapat menjelaskan secara baik gejala sehari-hari yang menunjukkan bahwa energi osilator harmonik bersifat kontinu. Yang ketiga, paham energi diskrit telah memenuhi prinsip-prinsip kesepadanan atau korespondensi. Nah, untuk diskusi nih, bagaimana fisika klasik mengalami kegagalan menjelaskan radiansi pada hitam dan bagaimana munculnya ide baru untuk mengatasinya? Jawabannya adalah, sebelum muncul fisika kuantum, konsep energi adalah energi bernilai kontinu. Tapi setelah dilakukan percobaan radiansi pada hitam, data percobaan menunjukkan bahwa distribusi radiasi spektral atau banyaknya energi yang disumbangkan oleh banyak komponen spektrum tiap satuan luas benda, tiap satuan waktu, berupa spektrum kontinu dengan radiansi yang beragam. Pada temperatur tertentu, selalu terdapat komponen spektrum tertentu yang radiansinya paling besar. Hasil eksperimen ini sesuai dengan hukum pergeseran Wien dan hukum Stefan Wolfman. Selanjutnya, Rayleigh Jeans melakukan perhitungan yang hasil dari perhitungannya ini menyebabkan rumusan distribusi rapat energi spektral yang dihasilkan tidak cocok dengan eksperimen, khususnya untuk frekuensi tinggi atau ultraviolet. Nah, dari kegagalan ini juga disebut sebagai kegagalan fisika atau dikenal dengan bencana ultraviolet. Selanjutnya, Planck mengajukan hipotesis baru, yaitu energi tiap ragam tidaklah kontinu atau berupa sembarang nilai dari 0 sampai tak hingga, melainkan harus merupakan salah satu dari nilai diskrit yang terpisah secara seragam dengan interval delta S. Dari hipotesis tersebut, akhirnya Planck melakukan perhitungan. Selanjutnya, Planck melahirkan sebuah konstanta baru yang dikenal sebagai konstanta Planck, di mana konstanta ini cocok untuk seluruh data eksperimen. Konstanta tersebut dikenal sebagai tetapan Planck. Keberhasilan Planck dalam memecahkan masalah ini merupakan tonggak sejarah dalam fisika dan sebagai awal lahirnya dari fisika kuantum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.